Nah, ini tanda-tanda orang yang hendak diangkat Allah menjadi orang yang sahibul karamah, orang wali artinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah bi 'abdin khaira zahadahu fid dunya wa raggabahu fil akhirah wa bassarahu 'uyuba nafsihi. Apabila Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi baik, bila Allah menghendaki hamba ini jadi orang mulia, Allah zuhudkan orang itu pada dunia, Allah gemarkan dia pada akhirat, Allah perlihatkan kepadanya cacat dirinya, Allah perlihatkan kepadanya aib dirinya. Nah, ini tanda-tanda orang yang hendak diangkat Allah menjadi orang yang sahibul karamah, orang wali artinya. Karena yang punya karamat itu orang yang disebut waliullah. Laisa az-zuhdu bitarkil mal wa ida'atil halal, walakinna az-zuhda khuluwul qalbi an hubbihi li dzatihi aw li tana'umihi bih. Bukanlah pengertian zuhud itu meninggalkan harta. Bukan pengertian zuhud itu menyia-nyiakan yang halal, tetapi yang dinamakan zuhud itu adalah kosongnya hati daripada mencintai harta karena zatnya itu harta, atau karena bersenang-senangnya dia dengan harta itu. Nah, itu pengertian zuhud. Artinya orang zuhud itu bukan orang yang digubuk diamnya, kada. Orang yang zuhud itu orang yang kada saling duitan, kada. Zuhud itu artinya orang yang dalam hatinya itu tidak ada cinta kepada harta karena harta itu. Kan kadang-kadang kita bisa cinta lawan harta karena harta ini duit contohnya. Kita cinta sayang lawan duit dengan sebab kita hendak naik haji. Nah, ini bukan menghilangkan zuhud. Karena kita sayang duit itu karena sadar naik haji. Itu ngarannya kita sayang lawan duit bukan karena duitnya. Nah, ada orang yang sayang dengan duit karena apa? Karena hendak mengulah masjid. Sayang lawan duit, dikumpulkannya duit. Nah, disayanginya duitnya karena ini hendak membangun masjid. Nah, ini bukan menghilangkan zuhud. Yang menghilangkan zuhud itu adalah orang yang cinta kepada duit karena duit itu. Dia cinta lawan duit, kumpulkannya duit dan lemari nabi susun. Nabi sukan diliatinya, senang hatinya. 2-3 hari ini bukanya pati besi, kontrolnya duitnya, susun nyaman hatinya. Nah, ini yang dimaksud dengan hubud dunia. Dia cinta kepada duit karena duit itu. Atau dia cinta kepada duit itu karena duit ini jalan untuk bersenang-senang. Nah, itu menghilangkan zuhud juga. Duit ini dicinta, tapi tujuannya cinta duit itu untuk nyaman bersenang-senang, berpuya-puya walaupun dengan yang halal. Nah, itu sudah menghilangkan zuhudnya. Nah, jadi pengertian zuhud itu bukan orang yang tidak punya harta, bukan, tetapi yang dimaksud zuhud itu adalah kosongnya hati daripada mencintai dunia karena zatnya dunia itu, atau karena ingin bersenang-senang dengannya. Nah, ini. Jadi bila dalam hati kita ada ketujuh lawan dunia karena dunianya itu, berarti kita kada punya sifat zuhud. Bila kita cinta dengan dunia karena kita ingin bersenang-senang dengan dunia itu, maka kita tidak punya sifat zuhud. Tidak punya sifat zuhud. Tapi kalau kita cinta kepada harta, karena dengan harta ini aku bisa berbuat segala macam ibadah, nah itu kadang menghilangkan zuhud. Kadang menghilangkan zuhud. Para muhibbin rahimakumullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zahadatu fid dunya laysat bi tahrimil halal wala idha'atil mal, walakinna az-zahada fid dunya an la takuna bima fi yadayka aw saqa bima fi yadillah,
wa alla takuna fi thawabil musibah idza anta usibta biha argaba minka biha law annaha ubqiyat laka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zuhud pada dunia itu, ujar Nabi kita, bukan mengharamkan yang halal. Zuhud pada dunia itu bukan mengharamkan yang halal. Kalau hendak makan yang bagus-bagus, kalau hendak makan yang nyaman, kalau hendak goreng betilam, bukan itu pengertian zuhud. Bukan pula menyia-nyiakan harta. Tetapi zuhud pada dunia itu artinya bahwa adalah sesuatu yang di sisi Allah lebih engkau percayai dari sesuatu yang ada di tangan engkau. Satu itu. Sesuatu yang ada di sisi Allah lebih engkau percayai dari yang ada di tangan kita. Artinya apa? Artinya orang zuhud itu pertama adalah pemurah. Pemurah. Karena harta-harta yang kita berikan di jalan Allah, itulah harta kita. Sudah kita titipkan di sisi Allah. Nah, kita hari ini bersedekah 10.000, itulah sudah harta kita yang tersimpan di sisi Allah. Kita semalam bersedekah 100.000, itulah harta kita yang tersimpan di sisi Allah. Nah, yang tersimpan di sisi Allah itu lebih kita percayai, lebih kita pegang dari apa yang tersisa di tangan kita di dunia ini. Nah, itu pertama zuhud seperti itu. Jadi orang zuhud itu artinya dia terhadap harta-harta yang masih ada di tangannya itu belum ada rasa memiliki. Yang dia anggap miliknya adalah yang sudah dia dahulukan kepada Allah, yang dia wakafkan, yang dia hadiahkan, yang dia sedekahkan, itulah yang dia pegang. Nah, satu. Yang kedua, ujar Nabi, zuhud itu adalah andai kata harta yang dia miliki itu dapat musibah, maka pahala musibah itu lebih dia senangi daripada harta itu sendiri. Nah, itu kita bisa harta nih, bisa harta karena musibah, harta kita berkurang atau habis, kan berpahala atau musibah itu pasti berpahala. Nah, lalu pahala itu lebih kita senangi daripada kekalnya harta itu. Bila hati kita bisa demikian, berarti kita punya sifat zuhud. Nah, jadi keterangan Nabi tadi ada dua macam syaratnya zuhud itu. Pertama, yang ada di sisi Allah itu lebih kita percayai, lebih kita pegang dari yang masih ada di tangan kita. Satu. Yang kedua, harta-harta kita yang ada ini andai kata dapat musibah, pahala musibah lebih kita sukai daripada harta itu andai kata dia masih ada. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi kalau kita bisa demikian, kita bersifat zuhud. Bila kita bersifat zuhud, kita sahibul karamah, kita orang yang punya karamat. Artinya kita waliullah, kita menjadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadinya dapat bencana, musibah hartanya, ada bapak kalau dia sampai yang hajat supaya dapat